Tentunya juga saya akan ucapkan selamat Sabat kepada mereka yang melihat ibadah sekolah Sabat kita, diskusi sekolah Sabat ini melalui online. Jadi Anda bisa melihat di Facebook juga dan kita live sekarang. Saya ucapkan selamat Sabat kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi kita semua dalam mengikuti ibadah diskusi sekolah Sabat kita hari ini. Baik, Saudara Richard, saya izinkan Anda untuk memimpin acara ini. Kami persilakan Saudara Richard. Messenger. Selamat pagi semua, saya sudah lihat saudara Teresa di sana, dan ada Junaidi, dan saudara Paulus. Selamat Sabat semuanya ya. Ya, gereja itu adalah hubungan, tetapi walaupun hubungan, kita bisa bersama-sama di sini berkumpul secara rutin untuk mempelajari. Nah, saudara-saudara, kita akan ada 4 panelis di sini. Saya akan membawakan hari Sabtu dan Minggu, dan berikutnya adalah Bang Chandra akan membawakan hari Senin, hari Selasa, dan Saudara Edward akan membawakan hari Rabu, hari Kamis, dan Bang Barita akan bawakan atau present hari Kamis dengan konklusi. Nah, bagi saudara-saudara yang mau membuat pertanyaan, bisa mengetiknya. Nanti saya akan lihat dari Messenger dan saya akan sampaikan kepada panelis yang mau menjawabnya. Oke. Mudah-mudahan kita punya acara berjalan lancar dan kita bisa menerima berkat hari Sabat dan berkat pelajaran sekolah Sabat. Sebelum kita memulainya, Saudara Bobby, kalau misalnya ada yang perlu yang saya terlewatkan bisa tolong ingatkan ya. Dan sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama berdoa, dan doa pembuka akan dibawakan oleh Bang Chandra, please, untuk doa pembuka. Apa dengar suara saya? Yes. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, Maha Pengasih, Maha Murah. Kami datang pada hari Sabat ini ya Tuhan, berbakti kepadamu. Dan kami memilih untuk berbakti kepada Tuhan, walaupun di dalam suasana pandemik yang kami alami saat ini, bukan saja di Amerika, tetapi di seluruh dunia. Untuk itu ya Bapa, kami akan selenggarakan perbaktian kami melalui media dan aplikasi yang melalui Zoom dan Facebook. Untuk itu biarlah Tuhan memberikan pikiran yang baik kepada Saudara Bobby yang telah dengan sukarela melakukan tugas yang mulia ini. Agar demikian acara kami melalui media ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga berterima kasih karena saudara moderator kami yaitu Saudara Richard akan memimpin kami di dalam membahas Alkitab. Agar kami lebih mengerti Alkitab yaitu firman Tuhan yang telah diwahyukan dan inspirasikan buat kami mengerti di dalam hidup kami. Biarlah kami semua dan termasuk yang mendengar dalam Facebook dapat berguna, mendapat pelajaran yang berguna dari kebaktian kita hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Pelajaran kita dalam satu ini saya yakin dan percaya kita semua sudah belajar. Berarti kita akan mendalami lebih banyak lagi dengan berdiskusi di sini atau mendengarkan input dari panelis yang ada di sini. Judul pelajaran kita adalah asal mula dan sifat Alkitab. Oke. Mari kita baca ayat hafalannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur pada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi di sini dikatakan saudara-saudara bahwa firman Tuhan itu adalah
berasal dari Allah. Ya, kita telah menerimanya bukan perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh sebenarnya. Kita menerima Alkitab ini atau firman Allah itu menjadi sumbernya dari Allah. Jadi firman Tuhan itu sifatnya adalah bukan usulan, ya, tetapi merupakan instruksi, bukan himbauan atau sekedar cerita. Latar belakangnya di asal mulanya, kalau kita ingat ya, mengapa firman ini diberikan kepada kita? Kalau kita ingat dalam kita punya pelajaran di Alkitab, kita ingat apa yang terjadi dalam buku Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan selanjutnya. Dan kalau kita lihat lagi, itu dalam Kejadian, ya, pada awal Kejadian. Dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki diperoleh melalui percaya dan membaca Alkitab ini. Jadi kita lihat di sini, kita lihat ada peperangan. Dari awalnya peperangan yang mana setan ingin umat-umat Tuhan itu atau ciptaan Tuhan itu, keturunan Hawa itu binasa semuanya, sampai pada akhirnya dia ingin juga membuat manusia itu binasa sebanyak-banyaknya. Nah, tujuan daripada Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan kita Allah dengan satu buku yang merupakan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah adalah firman yang harus kita tekuni dengan iman, yang akan menuntun kita untuk selamat. Itu tujuannya daripada Alkitab itu. Nah sekarang, kadang-kadang kita memikirkan membaca Alkitab itu sekedar membaca seperti buku. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus membaca Alkitab itu, mempelajari Alkitab itu dengan iman. Ya, karena itu merupakan pedoman bagi kita. Banyak sekali orang-orang yang meragukan Alkitab. Kadang-kadang saya heran. Kita mendengarkan CNN tanpa kita melihat sumber-sumbernya, percaya. Tetapi orang-orang Alkitab mempertanyakannya. Padahal sebenarnya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dikatakan dalam buku Yohanes pasal yang pertama, in the beginning was the word. Pada awalnya, pada mulanya adalah firman. And the word was with God. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. And the word was God. Dan firman itu adalah Allah. Jadi dua dikatakan itu. Firman yang juga Allah dan Allah. Dan dikatakan ayat kedua, the same in the beginning was with God. Dan mereka berdua itu bersama-sama dengan Allah, berarti ada tiga Allah. Lalu pasal yang ayat yang ke-14 dikatakan, and the word was made flesh. Dan firman itu dibuat atau menjelma menjadi manusia. And dwelt among us. Dan tinggal bersama-sama dengan kita. And we beheld his glory. Dan kita menyaksikan kemuliaannya. The glory as of the only begotten from the Father. Kemuliaan yang hanya berasal dari Allah Bapa. Full of grace and truth. Penuh dengan kemurahan dan kebenaran. Jadi kita lihat ceritanya di sini adalah, dari awalnya adalah firman. Firman itu akan menuntun kita kepada kasih Allah yang akan menyelamatkan kita. Dikatakan di sini, kita tidak bisa menafsirkan Alkitab itu dengan kita punya kemauan sendiri. Karena kita punya banyak keterbatasan. Kita harus membiarkan Alkitab itu menginterpretasikan sendiri. Ya, kita tidak bisa menggunakan. Kadang-kadang kita mempunyai ilmu. Kita seorang ilmu, seorang mathematician. Kadang-kadang kita mau mencoba menginterpretasikan Alkitab tersebut sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Tetapi Alkitab itu adalah merupakan tulisan yang diilhami dari Allah. Ya, kita harus
membiarkan Alkitab itu menginterpretasikan apa maksud yang sebenarnya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita harus mempelajari Alkitab dengan iman. Karena dalam buku Ibrani dikatakan bahwa tidak mungkin kita bisa membuat berkenan kepada Allah tanpa iman. Hanya melalui ini yang kita bisa, melalui iman kita bisa berkenan kepada Allah. Disanakan penafsiran kita atas Alkitab harus mempercayai secara serius dimensi-dimensi daripada ilahi daripada firman Allah tersebut. Kita harus percaya bahwa firman itu berasal dari Allah, supaya firman itu bisa bermanfaat bagi kita untuk menuntun kita. Dikatakan di sini, dalam pelajaran hari Minggu, Alkitab tidak sama seperti buku lain. Ya, menurut Rasul Paulus, para nabi digerakkan sedemikian rupa oleh Roh Kudus sehingga isi pengabaran mereka berasal dari Allah. Alkitab adalah buku yang diilhamkan oleh Allah, bukan yang ditulis oleh nabi sendiri. Tetapi Allah melalui Roh Kudus yang menggerakkan para nabinya untuk menulis Alkitab. Kadang-kadang Allah menggunakan komunikasi langsung kepada nabinya. Contohnya dalam buku Wahyu 1 ayat 19. Allah mengatakan kepada Yohanes, tuliskan apa yang telah kau lihat. Jadi diberikan hayal kepada Rasul Yohanes dan Allah meminta untuk dia menuliskannya. Saudara bayangkan kalau sebenarnya pada saat ini kita tidak memiliki Alkitab. Ya, bagaimanakah keadaan dunia ini kalau tidak ada Alkitab? Sedangkan sudah ada Alkitab saja, dunia ini masih belum dalam keadaan yang siap menerima kedatangan Tuhan. Alkitab adalah merupakan satu buku yang paling banyak dicetak. Menurut Guinness Book Record, sudah sampai 5 miliar kopi yang sudah dicetak. Ya, bayangkan saudara-saudara kalau tidak ada Alkitab di dunia ini, bagaimana keadaannya? Mungkin tidak akan sebaik sekarang, akan lebih buruk, walaupun keadaan sekarang tidak pun terlalu baik. Alkitab diilhamkan, diberikan untuk tujuan praktis kepada kita. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki dan mendidiki orang dalam kebenaran. Di sini katakan, sehingga seluruh umat Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab ini akan memperlengkapi kita untuk membentuk satu karakter yang berkenan kepada Tuhan, yang mana karakter tersebut yang akan kita bawa ke surga. Ini seperti standar operating procedure dalam mungkin di perusahaan-perusahaan ya. Jadi semuanya ini standarnya. Ini merupakan satu pedoman Alkitab itu. Dengan demikian itu merupakan satu hal yang paling penting bagi kita orang Kristen. Dan juga dikatakan itu merupakan jadi penuntun hidup. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menerapkan dalam hidup kita apa yang telah dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak punya kekuatan untuk bisa hidup benar. Kita perlu tuntunan ilahi, tuntunan Roh Kudus. Alkitab ini diberikan bagi kita untuk kita gunakan sebagai pedoman. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan atau menerangkan kepada kita makna daripada Alkitab tersebut. Kalau kita mempelajari Alkitab dengan menggunakan kekuatan ilmu kita untuk menginterpretasikannya tanpa mengundang Roh Kudus, maka tujuan daripada Alkitab untuk menuntun hidup kita, mempersiapkan kita untuk dibawa kembali ke surga oleh Yesus Kristus akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena hanyalah kekuasaan ilahi yang bisa merubah hidup manusia. Alkitab itu kalau kita baca sebagai buku bacaan seperti biasa, tidak akan ada maknanya. Ya, kita akan bisa ahli dalam Alkitab,
Tetapi tujuan utama menjadi Alkitab itu untuk merubah kehidupan kita, mungkin kita tidak akan dapat. Alkitab itu bukan penuntun. Ingat tadi kita katakan ada dua peperangan yang tujuannya hanyalah yang setan punya tujuan utama adalah memusnahkan sebanyak-banyaknya manusia ciptaan Tuhan. Dia tidak mau satupun yang selamat. Tetapi Yesus mau kalau bisa semuanya orang selamat. Yesus katakan di Alkitab bahwa dia pun tidak bergemar akan kebinasaan orang fasik. Sedangkan orang fasik binasanya tidak bergemar. Dia mau kita semua selamat. Katakan dalam Yohanes 14, don't let your heart be troubled. Ya, ye believe in God, believe also in me. Jangan diberi hatimu terharu. Kamu percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. In my Father's house there are many mansions. Di dalam rumah Bapakku banyak rumah yang indah-indah, bukan rumah saja, tetapi mansion itu kalau di Amerika itu mansion itu ada rumah-rumah di Malibu, ya. Rumah-rumah besar, istana-istana. If it were not so, dia katakan, kalau itu tidak demikian, I would have told you. Saya sudah katakan, I go to prepare a place for you. Dia katakan, saya akan pergi menyediakan tempat bagimu. Ya, and if I go and prepare a place for you, dan kalau saya sudah pergi menyediakan tempat bagimu, I will come again. Dia katakan, saya akan kembali lagi. Untuk apa? To receive you unto myself, dia katakan, untuk menerima kamu kepadaku. Jadi dikatakan di sini, Allah, Yesus tidak mau kita jauh-jauh dari dia. Dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita supaya kita dekat sama dia. Dekat, dia tidak mau jauh-jauh. Dia tidak mau ada social distancing antara kita sama dia. Dia mau dekat selalu. Dengan demikian juga dia berikan pedoman bagi kita, Alkitab. Supaya kita menerima Alkitab itu, mempelajarinya, mengundang Roh Suci, menuntun kita setiap hari, supaya tujuan dari awalnya Yesus untuk menyelamatkan umat manusia sebanyak-banyak itu dapat tercapai. Supaya kita bisa dekat kepada Yesus setiap saat. Lalu dikatakan di sini juga, Alkitab itu juga berguna bagi kita untuk memperlihatkan apa yang terjadi di depan. Ya, jadi umat Allah ini diberikan kesempatan untuk mengetahui melalui nubuatan apa yang akan terjadi, disiapkan supaya kita siap. Ya, melalui hamba-hambanya, melalui Alkitab itu kita bisa lihat hamba-hambanya diberikan wahyu. Kita mengerti apa yang akan terjadi di depan, dan kita akan bisa mempersiapkan diri. Ya. Di sini katakan adalah sulit menuruti Alkitab, bahkan ketika kita percaya itu berasal dari Tuhan. Ya, adalah sulit menuruti Alkitab, bahkan ketika kita percaya itu berasal dari Tuhan. Apakah yang akan terjadi jika kita sampai tidak mempercayai atau bahkan mempertanyakan sumber-sumber keilahiannya? Ya, kita percaya aja sulit. Ya, untuk menuruti Alkitab. Apalagi kita meragukannya. Jadi panggilan bagi kita saudara-saudara dalam pelajaran hari Sabat dan hari Minggu inilah untuk menerima Alkitab tersebut merupakan buku yang berasal dari Allah kita, dan mempercayainya dan mempelajarinya dengan iman kita, membiarkan Alkitab itu untuk menerangkan kepada kita melalui Roh Kudus, ya, dengan membanding-bandingkan, membaca. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita tidak jelas, kita baca beberapa ayat yang lain untuk menerangkannya, supaya menjelaskan kepada kita. Jangan kita ambil keputusan penerangan daripada kita punya kemampuan analisa sendiri. Biarkan Alkitab itu yang memberikan jawaban kepada kita, dan kita undang Roh Suci untuk menuntun kita untuk mengerti Alkitab tersebut. Supaya itu bisa kita gunakan menjadi pedoman hidup kita, mengajar kita, merubah kehidupan kita, menjadi penuntun hidup kita, dan memberikan kita pencerahan kepada apa yang terjadi di masa
akan datang dan kita bisa bersedia. Ya, kira-kira itulah pelajaran kita untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Dan berikut ini saya akan berikan kepada Bang Chandra kesempatan, kalau saudara-saudara mempunyai pertanyaan, tolong tulis atau ketik di Messenger, nanti saya akan bacakan supaya panelis bisa memberikan jawabannya. Terima kasih banyak untuk sampai di sini, dan saya akan berikan selanjutnya kepada Bang Chandra, ya. Terima kasih, Bang Chandra. Baik, terima kasih Saudara Richard, moderator kita. Sudah sangat jelas bagaimana proses pengwahyuan itu dilakukan dan diberikan oleh Tuhan ilahi yang akan ditulis untuk kita semua, di mana kita akan bisa belajar ya melalui Alkitab itu. Alkitab itu bisa kita mengerti dan tidak kita perlu ragukan lagi bahwa Alkitab itu adalah Alkitab yang benar. Kita perlu percaya kepada Tuhan dan kita selalu memerlukan Tuhan. Kira-kira begitulah ya, kira-kira konklusinya tadi. Dan bila mana kalau kita bagi dua mungkin pelajaran kita ini, tadi pengwahyuan, bagaimana firman Tuhan itu diberikan. Lalu kemudian kalau saya bikin bagian kedua, tentu yang diwahyukan itu perlu di-inspire ya, diinspirasikan kepada penulis supaya penulis itu bisa menulis yang bisa dimengerti kita manusia. Minggu lalu Bapak Sutompo telah mengajar kita bagaimana Tuhan itu menciptakan bahasa media untuk kita dari zaman ke zaman agar kita bisa mengerti. Jadi dengan demikian berita itu ditulis dan diberikan untuk kita dari zaman ke zaman. Untuk itu saudara, marilah kita sama-sama membaca di dalam buku 2 Timotius 3 ayat 16 yang bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita dan untuk menyatakan kesalahan kita dan memperbaiki kita segala kelakuan kita yang tidak benar dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Itu sudah sangat jelas sekali ya. Dan bagaimana itu Tuhan ilahi menggunakan penulis itu kadang-kadang diberikan beberapa cara. Kita pelajari di dalam pelajaran kita ya hari Senin. Bagaimana Tuhan itu kadang-kadang memberikan secara lisan instruksi untuk menulis yang sudah di-inspire itu. Jadi langsung Tuhan itu memberikan instruksi kepada penulis. Dan juga satu cara lagi, yaitu Tuhan itu memberikan idea kepada penulis. Diberikan pengetahuan dan waktu agar dengan demikian penulis itu dapat menulis dengan bahasa mereka sendiri yang bisa dimengerti. Dan juga kadang-kadang Tuhan itu menggunakan satu metode di mana para penulis itu diberikan kesempatan yang tentu dipimpin oleh Roh Kudus untuk menggali bahan-bahan yang untuk ditulis, yang tentu hanya Roh Kuduslah yang bisa menuntun. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa firman itu dilakukan oleh manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu kalau kita pelajari, ini bukanlah suatu waktu yang sangat pendek, di mana para penulis itu yang kita pelajari minggu lalu kurang lebih ada 40 orang, dan dengan berbagai background yang lain, dan kita tahu hampir semua penulis ini yang dipilih Tuhan, bukanlah orang-orang yang baik, ya backgroundnya. Mungkin ada pembunuh, seperti Rasul Paulus, Raja Daud yang banyak istri dan lain-lain yang tidak perfect ya kalau kita bilang untuk menjadi messenger, tetapi Tuhan pakai mereka untuk menuliskan firman yang Tuhan inspire kepada mereka. Walaupun dengan background berbeda-beda, tetapi Tuhan memimpin mereka untuk menjadi penulis untuk kita semua yang kita bisa baca sampai saat ini.
Jadi dari turun-temurun, dari zaman ke zaman, kita menikmati akan tulisan oleh rasul-rasul yang di-inspire oleh Tuhan untuk bagi kita semua. Jadi bila mana kita bisa sebutlah bahwa Alkitab itu diilhami, ya, dan mereka yang menulis Alkitab itu mendapat inspirasi dari Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk membaca dalam buku 2 Petrus 1 ayat 21 yang bunyinya, sebab tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Dan kita lagi baca dalam Roma 15 ayat 4 yang bunyinya, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sudah jelas itu ya, saudara-saudara sekalian. Allah dalam pemeliharaannya melihat kesempatan yang dapat untuk dilakukan dan menggerakkan bila perlu penulis untuk menulis firman Tuhan bagi kita. Dengan dorongan Alkitab kita dapat otomatis berpegang teguh dengan iman kita. Dan tentu kita tahu bahwa ya, kita sebutlah only the Bible lah yang was inspired by God. Kita bisa baca itu di dalam 2 Petrus tadi, 2 Petrus 1 ayat 20, 21 dan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Nah, ini kadang-kadang saya bertanya ya, mungkin saudara-saudara juga pernah bertanya, begitu banyak penulis ini dengan background yang berbeda, apakah kemungkinan mereka bisa menulis dengan salah? Ya, mungkin walaupun Roh Kudus memimpin, apakah kira-kira mungkin mereka menulis yang salah? Untuk itu mari kita baca di dalam Wahyu 22 ayat 18 yang bunyinya, aku bersaksi pada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat. Jika seorang penulis menulis perkataan ini yang salah, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Kita teruskan dalam Wahyu 22 ayat 19, bunyinya, dan jika seorang mengkurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari Alkitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Wah, itu sudah satu garansi ya, bahwa Tuhan melalui Roh Kudus akan selalu memimpin para penulis supaya tidak membuat kesalahan di dalam menulis Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah Alkitab yang inspire oleh Tuhan untuk kita bisa baca seumur hidup kita. Kita maju kepada pelajaran hari Selasa, yaitu firman yang tertulis, yang ditulis. Jadi mengapa pentingnya, sesudah kita pelajari, Alkitab itu harus ditulis. Ya, mengapa ya? Tentu salah satu, kita ini karena akibat dosa ya kita pelupa. Bukan saja pelupa, mungkin kadang-kadang pikun, ya, at worst. Untuk itu marilah kita baca di dalam Yeremia 30 ayat 2 yang bunyinya, firman Tuhan Allah Israel berkata, tuliskanlah semua firman yang sudah aku sampaikan kepadamu di dalam sebuah buku. Kita lanjutkan lagi, kita baca dalam Keluaran 34 ayat 27 bunyinya, berfirmanlah Allah kepada Musa, tuliskanlah segala firman itu, sebab berdasarkan firman itu akan kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan orang Israel. Jadi kita bisa lihat keuntungannya dan pentingnya bahwa Alkitab itu ditulis, banyak untung-untungnya. Kita bisa lihat ya, seperti tadi saya bilang, kita ini pelupa. Jadi tapi kalau ditulis ya, kita bisa membaca dan mempelajari Alkitab itu setiap saat. Dan juga Alkitab itu kita bisa pelihara. Kita bisa pelihara, kita bisa simpan, dan seterusnya. Dan juga
dengan Alkitab, firman itu dapat lebih dipercaya daripada kadang-kadang diberikan langsung secara lisan, karena mungkin dengan lisan messengernya juga bisa pelupa, ya, seperti kita manusia yang berdosa. Jadi dengan tulisan Alkitab kita dapat mempercayai akan isi dari Alkitab, yaitu firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan juga kita bisa menyalin berkali-kali Alkitab itu dan dapat dicapai oleh segala masyarakat dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Untuk itulah kita patut, ya, bersyukur kepada Tuhan, karena melalui Alkitab inilah kita mengetahui kehendaknya. Dan juga bisa saya tambahkan, tadi apa yang Richard bisa bilang tadi, bahwa ada peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Memang kita manusia diberikan Tuhan pikiran, tetapi pikiran itu adalah free zone. Kita tidak dipaksa untuk mengikuti Tuhan, ya. Tapi kita diberikan tantangan dan untuk mengikuti Dia supaya kita selamat. Karena setan akan selalu merubah pikiran kita dan menjatuhkan kita agar kita tidak mendapat keselamatan. Tetapi bukan itulah tujuan Tuhan melalui Alkitab yang di-inspire ini kepada kita. Supaya kita selalu berjalan dengan Tuhan. Selalu berjalan Tuhan untuk mendapat kebenaran dan keselamatan. Karena seperti kita tahu, ya, dalam bahasa Spanish, Greek, itu sola scriptura. Hanyalah dengan firman Tuhanlah kita dapat diselamatkan. Walaupun kita diberikan sola grace, yaitu pengampunan yang bila mana dengan Roh Tuhan yang memimpin kita mendapat free gift, keselamatan yang diberikan Tuhan bila mana kita berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu kebenaran. Kira-kira begitulah pelajaran kita yang saya bisa sampaikan untuk dari hari Senin sampai hari Selasa. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau tanggapi mengenai, bagus sekali pembahasan yang Bang Chandra berikan, bahwa Alkitab itu adalah Alkitab yang ditulis, diinspirasikan oleh Tuhan dan untuk menjadi pedoman kita. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Bang Chandra, kira-kira seberapa pentingkah fungsi hubungan kita dengan Alkitab dalam kita punya kehidupan kerohanian sehari-hari? Apakah itu tidak terlalu penting? Kita bisa baca sewaktu kita nggak mau, atau kapan saja saya mau, atau haruskah kita melihat itu satu hal yang penting yang harus kita spend time setiap hari supaya menuntun kita? Kira-kira gimana, Bang Chandra? Oh, saya pikir tentu kuncinya yaitulah iman, ya. Karena tadi kan dibilang kalau kita mesti mempunyai iman, sebab kita tidak bisa melihat Tuhan karena dosa kita, ya. Jadi kita tidak bisa mengarahkan mempelajari Alkitab itu seperti mempelajari ilmu dunia. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu memberikan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa kuat di dalam kehidupan kita dengan Tuhan lebih dekat? Tentu dengan iman. Dan untuk itu kita harus baca Alkitab itu, memperkuat iman kita dengan mendoakan agar Roh Kudus selalu ikut bersama-sama dengan kita, sehingga tidak ada kesempatan untuk setan mengganggu kita. Kira-kira begitulah yang saya bisa sebutkan. Kita kuatkan iman kita. Harus baca Alkitab itu, ya. Kita harus baca terus-menerus. Karena itulah sumber yang telah di-inspire melalui penulis untuk kita baca seumur hidup kita. Jadi teman-teman sekalian yang ada di Facebook, kita dengar tadi apa yang katakan Bang Chandra, bahwa Alkitab itu harus kita baca. Jangan ditaruh saja di atas meja. Begitu kira-kira, ya. Betul. Jadi Alkitab itu bukanlah seperti buku keramat, ya, atau buku pajangan saja, tetapi kita mesti baca. Kalau tidak, Alkitab itu dia tidak ada gunanya. Kita mesti baca isinya dengan Roh Kudus memimpin kita, dan biarlah kita banyak berdoa sebelum kita membaca Alkitab itu. Amin. Terima kasih banyak. Oke, saya akan berikan kesempatan. Terima kasih sekali lagi Bang Chandra, pembahasan yang sangat menarik sekali. Sama-sama. Menerima Alkitab itu sebagai firman yang diilhami oleh Tuhan. Silakan Brother Edward untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih Richard. Jawaban yang pertanyaan yang tadi itu, bahwa
sabda Allah itu bukan saja makanan, kita kan makan 3 kali sehari, tetapi sebagai udara, oksigen. Tanpa oksigen, kita tidak hidup. Jadi itu tidak bisa kita semaunya saja. Kita harus membaca dengan secara regular dan konsisten. Jadi hari Rabu, April 8, faktor di mana Yesus dan Alkitab itu sama. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 14 atau Yohanes 2 ayat 22, saudara Richard dan saudara-saudari yang lain, Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dan Yohanes 17 ayat 17, ayat-ayat ini berbicara tentang Yesus dan Alkitab itu sama dalam dimensi yang agak lain tetapi sama. Pertama, Yesus lahir dari seorang perempuan yang namanya Maria dalam influence oleh Roh Suci. Itu penting, Roh Suci. Dalam jalan yang sama, Alkitab itu datang dari Allah kita. Allah memberikan inspirasi kepada manusia yang alim, tapi tidak sempurna dan baik, dan setiap penulis diberikan inspirasi oleh Roh Suci. Yesus menjadi manusia, Yesus hidup di waktu dan tempat yang tertentu. Dan dalam kehidupannya sebagai manusia, ia meneruskan peranannya sebagai Allah. Kisah Rasul-Rasul menulis Yesus adalah menyelamat dan penebus manusia yang hidup di dunia ini. Dalam paralel yang sama, Allah memberikan sabdanya melalui Alkitab untuk semua manusia. Ilustrasi yang terjadi 2000 tahun yang lalu dapat memberikan pelajaran dan direksi yang masih relevan kepada kita pada zaman waktu ini. Sabda di dalam Alkitab ini dapat kita pelajari pada waktu kita dan pada waktu yang akan datang juga. Allah dapat menunjukkan ilahinya pada waktu Allah menjelma sebagai manusia. Yesus menjelma sebagai manusia setelah manusia sudah lemah dan ditindas oleh dosa selama 4000 tahun. Tetapi sebagai manusia, Yesus tidak berdosa. Yesus lahir menjadi manusia dan Alkitab pun ditulis oleh bahasa manusia. Ya. Alkitab tidak ditulis dengan bahasa malaikat, di mana manusia tidak mengerti. Memang bahasa manusia itu ada batasnya. Bahasa manusia itu tidak dapat menggambarkan semua ilustrasi. Tapi kita harus ingat, Allah berbicara kepada manusia di mana kita dapat mengerti dalam iman. Nah, itulah yang penting, kita membaca Alkitab itu dengan iman. Dan banyak ayat-ayat yang tertulis di Alkitab yang kita tidak tahu sampai beberapa ratus atau berapa ribu tahun berikutnya. Contoh, dalam buku Ayub 26 ayat 7 dibilang bahwa dunia itu ngapung dengan gravity, ngapung. Kita tidak tahu sampai 1500 tahun sesudahnya bahwa dunia itu ngapung. Ya. Dan tertulis di buku Ibrani bahwa banyak benda-benda yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, sampai abad ke-19 baru kita tahu bahwa banyak material-material invisible di mata kita. Itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Ya. Contoh nomor 3 dalam Kejadian 6 ayat 15. Bahwa ada gunung-gunung dan lembah-lembah di bawah air. Kita tidak tahu sesudah 4500 berikutnya bahwa ada gunung-gunung dan lembah-lembah di bawah laut. Ya. Contoh yang berikutnya, Ayub 38 ayat 24. Bahwa sinar matahari itu mempunyai 7 dimensi spektrum. Kita tidak tahu. Kalau kita lihat Ayub 38 ayat 24,
ditulis bahwa sinar matahari itu bisa dibagi. Ya, Isaac Newton baru mempelajari itu ribuan tahun berikutnya bahwa memang sinar itu bisa dibagikan. Contoh yang berikutnya, Kejadian 17 ayat 12, bahwa bayi yang baru lahir harus disunat pada hari ke-8. Kita tidak tahu tentang itu kalau kita berbicara dengan dokter dan perawat, bahwa memang blood clotting dari baby itu terjadi pada hari ke-8. Itu sudah ditulis di buku Kejadian. Contoh berikutnya, Leviticus 17 ayat 11. Bahwa darah itu adalah sumber dari kesehatan dan juga penyakit. Ya, kita ingat 120 tahun yang lalu, kalau orang sakit, darahnya itu dikeluarkan atau dilepaskan, bloodletting namanya. Ya, kita baru tahu bahwa asesmen dari kesehatan orang itu bisa dicek melalui darah. Jadi memang banyak yang tertulis di dalam Alkitab itu yang kita tidak tahu sebenarnya. Ya, bahwa contoh di Yesaya 40 ayat 22, bahwa dunia itu bundar. Sudah tertulis kira-kira 2400 tahun berikutnya baru kita tahu bahwa dunia itu bundar. Ya. Jadi memang banyak tertulis di Alkitab buku Ayub tentang bintang Orion. Kata Orion sudah tertulis di buku Ayub. Kita tidak tahu tentang konstelasi Orion itu 4000 tahun berikutnya. Jadi kita memerlukan iman untuk mengerti isi Alkitab itu dengan jelas. Kalau kita baca dari buku Ibrani 11 ayat 3, manusia harus memegang dan menghidupkan iman itu. Jadi memang penting. Saudara Richard bilang tadi tentang iman, dan Saudara Chandra juga, memang iman itu dengan pembacaan Alkitab itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Seperti anak kecil yang percaya dengan orang tuanya, kita kalau tidak ada iman, kita tidak dapat mengerti isi Alkitab itu. Dengan iman, kita dapat mempelajari pengetahuan yang baru. Penting sekali bahwa kita tidak akan mengerti isi Alkitab itu kalau kita setengah percaya. Nah, itu penting. Setengah percaya. Percaya itu harus 100%. Tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman manusia tidak akan menurut Tuhan. Kita harus percaya bahwa Alkitab itu asalnya dari Allah. Itu bukan buku manusiawi. Roh Suci menuntun manusia untuk menulisnya. Dan kita harus membaca setiap hari. Seperti makanan atau seperti oksigen. Itulah hari Rabu dan hari Kamis. Saudara Richard dan kawan-kawan. Terima kasih Saudara Edward. Nah, waktu saya dengar ini, saya ada pertanyaan sama Saudara Edward ini. Ya. Belum ada pertanyaan sama Saudara Edward. Saya tidak dengar. Tidak kedengaran? Can you hear me? Ya, oke. Ya. Bagaimana gambaran orang yang membaca Alkitab tanpa iman? Gimana? Supaya kita tahu, kita jangan lakukan itu. Bagaimana orang membaca Alkitab tanpa iman? Kalau membaca tanpa iman, itu kita tidak menerapkan apa yang dia baca. Dan kadang-kadang kalau kita membaca tanpa iman, kita hanya memilih jawaban yang relevan kepada kehidupan kita. Tidak. Kalau dengan iman, 100% dengan iman, itulah kita membaca. Jadi kadang-kadang kalau setengah iman, kita jadi selektif. Dan kadang-kadang kita membaca itu tidak konsisten. Jadi iman dan mempelajari Alkitab itu synonymous, itu berjalan bersama-sama. It's all or nothing. Jadi
kira-kira bagaimana, saudara? Apa kita harus sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu, minta Benar. Iya. Tongkan kita punya pikiran supaya pikiran kita jangan dominan, minta supaya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Kira-kira begitu? Ya, seperti penulis-penulis Alkitab itu dituntun oleh Roh Suci, kita harus mengundang Roh Suci untuk masuk dalam kehidupan kita sebelum kita mempelajari kata-kata di Alkitab itu. Baik, terima kasih banyak Saudara Edward untuk pembahasan sangat menarik, dan untuk teman-teman semuanya. Jadi kita sudah mendengar di sini bahwa Alkitab itu adalah seperti nafas bagi kita ya, dan kita harus baca setiap hari. Nafas kita harus minta Roh Suci, berdoa sebelum kita baca Alkitab supaya Roh Suci memberikan penerangan kepada kita, memberikan kita kemampuan untuk mengerti sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh pengertian ilahi. Terima kasih banyak. Dan waktu kita memang sudah tinggal sedikit lagi, dan untuk selanjutnya pelajaran hari Kamis dan hari Jumat dan konklusinya, Barita akan memberikan pelajaran ini. Semuanya sampai di sini, saudara-saudara ada pertanyaan, tolong tulis. Oke, terima kasih banyak Saudara Edward, dan saya persilahkan Bang Barita Sitompo. Terima kasih Saudara Richard. Bagian saya adalah hari Jumat dan konklusi. Pelajaran hari Jumat mengajarkan kepada kita, walaupun Alkitab itu sangat penting bagi iman kita, tetapi kita tidak akan dapat pengertian dari Alkitab jika tidak ada pengaruh Roh Kudus dalam hati dan pikiran sementara kita membaca dan mempelajari Alkitab. Itulah sebabnya Saudara Richard katakan tadi, kita perlu berdoa sebelum membaca Alkitab ini. Di dalam firman-Nya Allah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat yang mengajarkan doktrin, ujian pengalaman, namun meskipun Allah telah menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui firman-Nya, diperlukan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. Dan dengan demikian, maka bila mana kita membuka firman itu, kita harus membukanya dengan pertolongan Roh Kudus. Kesimpulan dari seluruh kehidupan di dalam pelajaran kita ini adalah Allah menyatakan kepada kita kemauannya melalui nabi-nabi dan rasul yang tertulis melalui ilham Roh Kudus. Yang kedua, seluruh Alkitab adalah inspirasi Allah yang di dalam. Yang ketiga, Tuhan memberikan Alkitab dalam bahasa manusia yang dapat dimengerti agar manusia boleh membaca, menyampaikannya kepada orang lain, dan dipercaya karena dokumen yang tertulis lebih dipercaya daripada yang lisan. Ada kesejajaran antara Alkitab dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak sama. Alkitab mempunyai, mendorong, dan meninggikan Yesus sebagai juru selamat kita masing-masing. Walaupun Alkitab itu sangat penting, kita harus menerimanya dan meminta Roh Kudus untuk membaca dan mempelajarinya. Yang berikutnya adalah kita harus ikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Walaupun kita merasa bahwa ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita harus perlu ikuti itu. Misalnya seperti sekarang ini, bila mana pemerintah menganjurkan agar kita berada di rumah, itu pun oleh karena Alkitab menyatakan bahwa pemerintah diangkat oleh Tuhan dan juga mengikuti akan perintah Tuhan.
Itulah sebabnya kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah selama kita tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bila mana kita berada pada situasi seperti sekarang ini, maka kita harus selalu mencari jawaban dari Alkitab. Situasi sekarang mengajak kita untuk lebih berhati-hati terutama dalam COVID ini. Dalam hari-hari terakhir, Tuhan melalui pemerintah mengajak kita untuk tinggal di rumah. Sebetulnya ada maksud Tuhan untuk kita tinggal di rumah. Selama ini kita terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Tiba waktunya sekarang kita tinggal di rumah untuk belajar Alkitab bersama-sama dengan keluarga. Ada waktunya seringkali kita lebih menyukai yang lain-lain daripada Alkitab. Itu sebabnya Tuhan memberikan waktu sekarang untuk kita. 1 Yohanes 5 ayat 21 menyatakan, jauhkanlah dirimu dari sesuatu yang lebih kita cintai dari Allah. Sebagian dari kita mungkin mencintai olahraga. Sekarang stadion semua ditutup. Sebagian daripada kita lebih suka pergi ke mall daripada baca Alkitab. Maka sekarang mall-mall akan ditutup untuk itu. Yang lain mengutamakan pengetahuan dan kepintaran. Sekarang kampus-kampus ditutup. Sekaranglah waktunya kita untuk berdoa, membaca Alkitab setiap hari, agar waktu di mana waktu-waktu yang diberikan kepada kita dapat kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Inilah pelajaran dan kesimpulan pada sepanjang minggu ini, dan kami serahkan kepada saudara Richard Tambunan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa masuk kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Bang Barita. Yang mengingatkan kita menggunakan waktu yang ada ini sekarang untuk mempelajari Alkitab, karena Alkitab ini tadi diterangkan oleh saudara Edward dan Bang Chandra bahwa ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pelajari. Nah, ada pertanyaan di sini untuk Bang Barita saya sampaikan ya, dari Celine de Korten, anak dari Treasure de Korten. Pertanyaannya begini. Pertanyaan dari Celine anak saya. 1. Bagaimana kita tahu bahwa penulis itu memang dapat ilham dari Tuhan? Bisa saja orang bilang bahwa dia dapat ilham padahal fake atau bohong, ya. Nomor 2. Apa perbedaan gereja Advent dan gereja lain? Dia katakan, my daughter bilang dia juga mau diselamatkan walaupun dia Katolik. Oke. Baik, yang pertama, apakah buktinya seorang itu diilhami Tuhan untuk menuliskan Alkitab? Bila mana orang itu diilhami Tuhan dan menuliskan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Selama orang itu menerima ilham dan menulis buku ini dan menjunjung tinggi Tuhan menurut firman-Nya, maka itu adalah dari Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak mengatakan bahwa hanya gereja Advent yang selamat? Kita tidak pernah katakan itu. Yang kita ikuti adalah bila mana Tuhan katakan, jikalau engkau menuruti firman-Ku, maka aku akan memberikan kesempatan untuk selamat. Hanya itu saja. Kita tidak perlu tambahkan denominasi-denominasi. Apakah kita mengikuti semua yang ditulis dalam Alkitab? Itulah yang menuntun kita ke sorga. Karena keselamatan itu anugerah, bukan perbuatan. Selama kita berada di dalam jalan yang Tuhan berikan dan kita ikuti, maka Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita, bukan denominasi yang menyelamatkan kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Barita. Jadi untuk adik Celine di sini, jadi kalau orang yang diilhami itu akan diilhami, tetapi dia tidak berbicara sesuai membesarkan Tuhan,
untuk berikut kedua, kalau adik Selin menggunakan waktu untuk belajar kitab dan menurutnya dan mengetahui apa yang Tuhan mau supaya kita selamat. Ada denominasi khusus akan diselamatkan sama Tuhan. Tetapi hubungan dan Allah akan memberikan tuntunan melalui Roh Kudus supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Dia mau, maka kita akan diselamatkan. Nah, ada pertanyaan berikut lagi ini. Mungkin saya berikan juga untuk Bang Barita ya. Nah, dikatakan pertanyaan begini. Terjemahan mana yang baik? Ini dari Robert dan Effie. Ya, karena banyak terjemahan Alkitab ya. Dikatakan terjemahan mana yang baik dan benar yang menjadi pegangan umat Seventh-day Adventist. Banyak terjemahan, ada banyak versi, ada gereja-gereja yang menggunakan Alkitab versi masing-masing. Bagaimana kita mensikapinya? Kalau hidup kita tidak sesuai dengan Alkitab, apakah kita tidak beriman? Jadi katakan ini. Jadi tadi mengenai terjemahan, lalu pertanyaan yang lainnya katakan kalau kita hidup tidak sesuai dengan Alkitab, apakah kita tidak beriman? Silakan Bang Barita. Bisa dengar? Paling baik dari Alkitab terjemahan. Kita tidak punya satu gereja Masih Advent hari ke-7 tidak memberikan satu versi yang mana yang kita pakai. Kita tidak ada secara resmi disebutkan. Tetapi nanti sekali lagi pada Sabat yang keempat ada pelajaran Alkitab sumber resmi teologi kita. Nanti kita belajar di situ. Jadi kita akan pelajari pada Sabat keempat. Alkitab sumber resmi teologi kita. Nanti kita akan lebih dalam di sana. Tapi yang jelas bahwa memang agak sulit untuk menjawab mana yang paling cocok untuk kita. Yang kedua, tadi pertanyaannya, apakah kalau kita, bagaimana yang kedua, apakah kalau kita tidak mengikuti Alkitab berarti kita tidak punya iman? Itu pertanyaannya. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan Alkitab, apakah kita tidak beriman? Kita harus definisikan dulu apakah iman itu. Iman itu percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita punya iman tetapi tidak mengikuti Alkitab, itu bukan iman namanya. Iman yang hidup adalah iman yang mengikuti apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kita, maka itulah iman yang sejati. Iman yang berdasarkan apa yang tertulis yang harus kita ikuti. Sekali lagi, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Kita diselamatkan oleh Tuhan melalui iman. Tapi iman yang hidup adalah iman yang berbuat. Itulah kalau dari jawaban pertanyaan saya. Kecuali ada panelis lain yang boleh mau tambahkan. Sepertinya Saudara Edward tadi angkat tangan. Ya, itu kalau kita melihat di halaman pertama dan kedua dari pelajaran sekolah sahabat kita setiap quarter, itu ada version yang kita pakai. Kalau biasanya Bible student itu memakai King James Version. Kita biasanya kalau kita lihat itu pelajaran sekolah sahabat, itu New King James Version atau NIV. Kalau research, itu kita melihat Greka atau Aramaik atau Latin. Jadi itu kita bisa melihat. Tetapi biasanya kita memakai New King James Version atau NIV. Baik, terima kasih banyak mengenai jadi itu mengenai versi terjemahan Alkitab. Bagaimana untuk pertanyaan yang berikutnya, kalau ada yang mau tanggapi, kalau hidup tidak sesuai dengan Alkitab, ya apakah kita tidak beriman? Nah, saya mungkin bisa kasih tanggapan sama Saudara Evi, dan ini mengenai penyangkalan diri. Right? Penyangkalan diri itu berhubungan dengan iman. Penyangkalan diri berarti kita mengosongkan diri kita dan membiarkan Yesus melalui Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Itulah iman. Kita bergantung penuh kepada
kuasa yang lebih besar yang tidak bisa kita lihat. Kalau kita kosongkan diri kita sendiri, kita biarkan Yesus untuk menjalankan hidup kita, berarti kita mengikuti pedoman yang diberikan. Pedoman yang diberikan oleh Yesus adalah Alkitab. Ya, kita hanya mengikuti apa yang dikatakan Alkitab, dan kita menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Nah, itulah kira-kira demikian. Kalau kita tidak, bagaimanakah kita bisa bilang kita hidup beriman, tetapi kita tidak menguasai? Suaranya lamban masuk. Bagaimana kita bisa bilang kita Kan beriman? kalau Richard bagus. Bagaimana kalau kita bisa bilang kita beriman, tapi kita tidak menyangkal diri kita. Kita menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang kita mau. Oh, charger saya habis lagi. Baik, saudara-saudara sekalian, saya melihat beberapa kita punya panelis bersama moderator, mungkin tiba-tiba baterainya atau bagaimana. Jadi mungkin saya harap saudara Richard sudah bisa on kembali. Dan untuk Kak Anneke, don't worry kalau audionya lagging gitu, gak usah diperhatikan gitu. Oke Richard, saya kembalikan lagi kepada Anda Richard. Go ahead. Effie dan Robert, I think saya kasih pendapat sedikit tadi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban yang bisa diterima. Karena selalu Yesus mau kita menyangkal diri kita, mengambil Yesus dan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Maka itulah kira-kira yang dikatakan hidup dengan iman. Oke, dan saya rasa tidak ada lagi pertanyaan di sini. Dan semuanya sudah kita bahas dan Abang Barita sudah berikan kita punya konklusi dan kita sudah bersepakat bahwa Alkitab itu adalah merupakan Alkitab tulisan yang difirmankan, dan firman itu adalah Yesus sendiri dari awalnya. Ya, dia yang menciptakan dunia ini dan dia datang hidup bersama-sama dengan kita. Firman itu menjadi manusia dan hidup sama kita. Dan bagaimanakah cara kita untuk hidup? Yaitu hidup seperti Yesus. Mungkin susah untuk menjalankannya, tapi kalau kita biarkan dia untuk menuntun hidup kita, maka dia akan menuntun hidup kita sampai kepada keselamatan. I don't know, dari panelis lain ada yang mau ditambahkan? Saya rasa our time is up, Bobby. We are doing it for 1 hour already.